Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, Minggu 26 Juli 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilahkan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui kas jemaat, rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth J. Rangguli dan Shirley Dwiningsi. Persembahan emeritus Pendeta John Marlin Tambunan dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1250073191448. Persembahan tersebut dapat diserahkan langsung ke kantor gereja selama COVID-19 dibuka setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Jemaat, mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta John Marlin Tambunan. Dipersilahkan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ulangan 31 ayat 6 yang merupakan nas pembimbing ketika kita menghadap Tuhan mengatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan, puji dan sembah, tembang dan madah patut didendangkan bagi kemuliaan-Mu, sebab Engkau telah menuntun dan memelihara kehidupan kami, umat-Mu, sampai saat dan detik ini. Engkau setia menolong kami untuk meneruskan makna perjanjian anugerah-Mu turun-temurun dengan menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Mampukan dan kuatkan kami untuk terus maju melangkah dalam terang kasih-Mu bagi pekerjaan kemuliaan-Mu. Amin. Hidupnya mulia dalam
Kita akan dengarkan suatu persembahan puji-pujian dari pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022. Dipersilakan. Yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Siapkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu jawab untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memanggil, siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih. Di mata Bapa di surga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Sedikit yang terpilih. Siapkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu kawan, untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memanggil, siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih. Di mata Bapa di surga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup
kapanpun Dia memanggil. Siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih. Di mata Bapa di surga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita sejenak saat teduh sebelum membaca merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita saat teduh. Inilah kami, ya Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami dendangkan suatu nada syukur yang di dalamnya sejenak kami membaca Alkitab, merenungkan serta menghayati kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu penuntun untuk kami, terlebih bagi saudara-saudara kekasih kami, sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022. Kami sekarang sudah siap untuk itu, berfirman Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama, di kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Firman Tuhan menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu.
Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuklah ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Iya, saya mau tanya ini kepada PMJ yang baru 2020-2022 itu. Yakinkah ini adalah karena kuasa Tuhan? Bapak Ibu, rekan-rekan PMJ 2020-2022 dengan jabatan ini. Yakin? Ya. Memang tema kita adalah bicara tentang yakin. Yakin pada Allah dan firman-Nya. Berarti itu mau memberikan suatu gambaran, kita yakini enggak ini kuasa Tuhan yang nyata untuk GPIB Jemaat Harapan Indah, untuk Bapak Ibu sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022, dan biarlah firman Tuhan itu yang menuntun. Itu tema kita. Ya, jadi tema kita acuan Sabda Guna Dharma atau Sabda Guna Sabda Bina Umat, bukan Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida. Sama Sabda Bina Umat temanya yakin pada Allah dan firman-Nya. Kalau kita bicara tentang yakin berarti kita percaya. Kita percaya Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati karena kita mengerjakan pekerjaan daripada Dia. Percaya saja. Ada lagunya nggak? Pernah dengar nggak itu? Percaya saja, yang beri kita menang. Ya, betul. Percaya saja,
di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Oh, puji Tuhan, Mu besar di surga. Loh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Itu loh, yang percaya pasti menang. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Ini. Jadi syair lagu ini ya lagu rohani ya, yang mau ingatkan hanya kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan. Jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kehebatan kita. Kuasa Tuhan yang membuat kita menang apapun situasi. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Dan ini yang mau diketengahkan dalam kaitan nas renungan kita. Hanya oleh Allah sendiri yang memenangkan umat Israel. Itu. Di dalam mereka mengarungi perjalanan hidup dan kehidupan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Kan umat Israel lagi sedang mau mau ke depan, lalu lewat suatu sungai Yordan. Lalu nanti mereka akan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain. Itu. Bangsa lain itu kalau kita lihat di ayat 10 itu ya, orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Yang bukan tidak mungkin itu mereka berjumpa dengan orang-orang yang gak suka sama mereka, yang gak menyenangi kehadiran mereka. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Dia harus turun gunung, ya, naik gunung, lembah, sungai Yordan, ketemu lagi dengan orang-orang yang bukan tidak mungkin gak senang, gak menyenangi itu. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Ini kan bukan yang mudah. Tantangan, rintangan akan dihadapi. Tapi sangat menarik. Yosua adalah yang andalkan segala sesuatu bukan karena kekuatan dirinya, bukan andalkan umat Israel, enggak. Bukan andalkan kekuatan dan kehebatan, andalkan adalah Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Karena itu dia mau berpesan kepada umat, ayo di dalam perjalanan kita ini kita hanya andalkan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Ayat 5 coba kita buka itu. Apa dikatakan di ayat 5? Pesannya Yosua kepada umat Israel. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan apa yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Perbuatan yang ajaib yang gak bisa dibayangkan oleh umat Israel. Gak bisa kita bayangkan sekarang ini apa yang sedang terjadi. Perbuatan ajaib. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang penting sekarang mari kuduskan diri. Menguduskan diri itu. Kalau Tuhan sudah menguduskan, kita ayo respon pengudusan Tuhan itu. Minggu kemarin kita adalah berbicara Tuhan yang memilih. Kan begitu. Sekarang bicara Tuhan yang menguduskan. Ayo kita respon ini, gitu loh, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, kalau dikatakan Tuhan yang menguduskan dan kita meresponi pengudusan Tuhan, apa yang harus kita jauhi dalam hidup dan kehidupan beriman kita? Apa yang harus kita jauhi? Kalau kita mengatakan saya merespon pengudusan Tuhan, saya menyambut Tuhan memilih saya ini, apa yang mau kita respon? Ya lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Bukan lakukan apa yang aku inginkan, aku kehendaki. Itu.
Pikiranku harus kujauhkan dari hal-hal yang gak baik. Perbuatanku harus kujauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kan itu. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan firman. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Dan ini ada dalam kehidupan Yosua maupun juga keluarga. Kalau Bapak Ibu baca tentang Yosua ketika memilih, dia katakan, aku dan seisi keluargaku adalah yang beribadah. Yosua 24 ayat 15. Itu coba buka. Dia bilang gitu. Banyak tawaran, enggak, sorry. Aku dan seisi keluargaku adalah yang beribadah kepada Tuhan. Itu kan Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Itu Bapak Ibu Saudara dalam. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan dengan respon seruan Yosua kepada umat Israel? Ketika umat Israel menyambut, menguduskan diri, hidup tidak lagi bertentangan dengan Tuhan, hidup yang tidak lagi memikirkan dirinya, menanggalkan segala sesuatu dunia ini adalah hanya kepada Tuhan, mereka peroleh kemenangan. Itu Bapak Ibu. Ayat 10 coba kita lihat. Silakan. Itu kan bangsa-bangsa lain dihalau. Boleh bangsa lain itu badannya besar, perlengkapan senjatanya hebat, kalah. Iya. Betul ya? Betul nggak dihalau? Ayat 10. Itu kan. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup yang ada di tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, dan seterusnya itu. Bukan main itu. Itulah iman. Itulah keyakinan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan ya bagi umat yang tentunya fokus, mau meresponi, mau andalkan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dan ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan ya kita boleh belajar dari Yosua, andalkan Tuhan. Dan kita boleh belajar dari umat Israel. Kita tahu ceritanya umat Israel ini kan kadangkala tegar tengkuk ya kadangkala itu ya, tapi kini mereka mau meresponi ya, mau andalkan Tuhan, tapi benar-benar mereka hidup di dalam kekudusan. Jangan katakan aku andalkan Tuhan tapi hidupku nggak kudus. Bukan berarti suci Bapak Ibu. Kudus tidak suci. Kudus itu adalah dalam pengertian tadinya kita ada di sini, sekarang oleh Tuhan kita ada di sini. Jangan kita ada lagi terus di sini, berkancah di sini terus. Sekarang kita ada di sini. Ayo, mari. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ada di sini, kita sudah dikuduskan, sudah diselamatkan, responi itu. Yakin. Seperti apa yang katakan Yosua di ayat 10. Nah ini Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Ya kalau ditanya ada nggak sih kemahakuasaan Allah nyata dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau saya ditanya, saya bilang ada. Saya ada. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Ini semua karena terjadi adalah karena kuasa Tuhan. Ya. Apapun yang dibuat oleh manusia mau berusaha, tapi kuasa Tuhan, dan itu yang dialami oleh Yosua maupun umat Israel. Jadi kalau ditanya apakah kemahakuasaan Tuhan itu ada, kita akan jawab pasti dan iya. Jadi kita nggak usah khawatir untuk teman-teman PM yang baru 2020-2022, yakini aja. Gitu ya, apa yang menjadi PR kita yang harus kita tindak lanjuti, kita yakini kemahakuasaan Tuhan yang boleh nyata.
Dia yang akan tuntun. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Yang penting kita maukah fokus. Itu ya. Mau kitakah fokus hidup di dalam kekudusan. Bukan hal-hal yang menakutkan. Kadang-kala kita enggan melangkah karena memikirkan ada hal-hal yang menakutkan. Betul. Itu. Ya, hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita ciut. Kan begitu? Ya, Bapak Ibu, kan itu yang sering terjadi kan. Kenapa kita stop, kita enggan melangkah? Karena kita takut. Karena kita ada rasa ciut, Bapak Ibu. Kita mau diminta bersandarlah kepada Yesus. Ini Bapak Ibu, saudara dalam kasih Tuhan. Tetapi ketika kita bersandar, andalkan Tuhan, harus kita garis bawahi, hiduplah dengan menguduskan diri kita. Menguduskan diri berarti tinggalkan yang jahat, ya, perkataan-perkataan yang tidak disukai, tanpa sadar loh Bapak Ibu. Bilangnya orang percaya, bilangnya orang Kristen, tahu-taunya yang muncul adalah perkataannya. Betul? Itu bukan menguduskan diri, berarti mengotorkan diri itu Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan. Di gereja jangan berpikir, aduh enak begitu, aduh tantangannya berat sekali. Itu yang akan kita alami Bapak Ibu. Jadi pengudusan diri ini memang bukan yang mudah, ada tantangan, ada rintangan, bisa muncul dari diri sendiri, dari orang lain, ya, dari siapa saja, ya. Tapi baiklah kita yakini, sebagaimana kita meyakini ada kuasa Tuhan yang akan menuntun kita dan firman-Nya yang akan menjadi suatu pedoman ketika kita melangkah, maka kita boleh yakin, ya, bahwa Tuhan akan tuntun. Untuk saudara-saudaraku sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022, Tuhan akan tuntun kebersamaan kita dengan seluruh para presbiter, dengan seluruh unit misioner, dengan seluruh warga jemaat. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita yakin ada sesuatu yang terindah, ya. Terindah bukan untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita, tapi juga adalah untuk gereja ini. Ini Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya mari kita belajar daripada Yosua. Ketika Yosua ditawarkan dengan berbagai hal, dia hanya berkata, aku dan keluargaku adalah yang beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku tetap senantiasa menguduskan diri. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus mengingatkan untuk kami, bila kami meyakini akan kuasa Allah yang berkarya dan bekerja di dalam hidup dan kehidupan ini, maka tentunya kami boleh senantiasa meresponi pengudusan Tuhan. Pengudusan itu berarti kami menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, menjauhi pikiran-pikiran yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik. Tetapi biarlah ya Tuhan, dengan pengudusan hidup dan kehidupan ini, kami boleh senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, itulah kami boleh menyadari hidup dan kehidupan kami ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau dikatakan hidup dan kehidupan ini adalah anugerah daripada Tuhan, maka berarti hidup dan kehidupan kami ini Tuhanlah yang menentukan akan hidup dan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami boleh belajar daripada Yosua maupun umat Israel yang andalkan akan Tuhan, bukan andalkan kekuatan, kehebatan kami, tapi benar-benar andalkan akan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Dan tentunya wujudnya adalah sesuatu yang indah. Sebagaimana umat Israel ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, suku-suku itu atau bangsa-bangsa itu dihalau oleh Tuhan. Mereka tidak mampu menghadapi umat Israel. Kendati umat Israel adalah umat yang kecil, umat yang boleh dikatakan tidak mempunyai suatu kekuatan, tetapi karena mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan. Inilah ya Tuhan yang menjadi sentuhan kepada kami. Dan kami boleh bersyukur kalau kami bisa berjalan sampai saat dan detik ini di dalam suatu persekutuan jemaat-Mu ini. Itu tentunya karena kami meyakini akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan yang terbaik dalam perjalanan kebersamaan pelaksana harian Majelis Jemaat 2017-2020 bersama dengan jemaat unit-unit misioner. Dan tentu ya Tuhan, kami sadari ada tantangan, ada rintangan. Tetapi yang jelas apapun tantangan dan rintangan itu, karena Tuhanlah yang berjalan di depan, karena kami serahkan segala sesuatu hanya di dalam tuntunan Tuhan, mereka bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai PAMJ Masa Bakti 2017-2020. Dan ini juga keyakinan kami untuk
pelaksana harian Majelis Jemaat 2020-2022 yang berlangsung serah terima di hari Sabtu tanggal 18 dan hari ini diperkenalkan kepada seluruh warga jemaat. Itulah personil pelaksana harian Majelis Jemaat. Serta berkati tuntunan Tuhan, kalau ditilik dari kekuatan kami, dari kedirian kami rapuh ya Tuhan. Tidak memungkinkan kami bisa laksanakan tugas dan tanggung jawab yang kami yakini ini adalah daripada Tuhan. Tetapi karena kami meyakini, kami percaya, kami andalkan akan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di dalam melaksanakan panggilan pelayanannya. Serta berkati ya Tuhan pribadi lepas pribadi yang tentu mereka juga punya pekerjaan di kantor mereka, di tempat mereka ya Tuhan. Tuntunan Tuhan juga untuk keluarga-keluarga mereka. Biarlah keluarga-keluarga memberikan suatu dorongan. Biarlah keluarga memacu mereka berkaitan tugas panggilan pelayanan daripada Tuhan ini. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mau bermohon kepadamu bagi negeri dan bangsa ini, bagi dunia ini, dengan situasi yang ada, situasi COVID, upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah, oleh dunia, oleh tim medis, oleh siapa saja yang punya ketergerakan hati. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Kami berharap bahwa situasi COVID ini bisa berhenti ya Tuhan, karena ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dengan situasi sekarang ini. Tapi kami yakin apapun pergumulannya, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan suatu kekuatan, kemampuan bagi kami menghadapi situasi apa yang kami hadapi. Untuk mereka di dalam fisik yang lemah, secara khususnya beberapa warga jemaat yang ada di GPIB Harapan Indah ini, diantaranya Pendeta Vega, kemudian Ibu Tandirano, kemudian Bapak Boy Siregar, maupun yang lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu ya Tuhan. Mereka berdoa, mereka letakkan pengharapan, begitulah juga kami. Kami meyakini akan kuasa Tuhan, kami meyakini akan kasih Tuhan. Pada saatnya mereka boleh mendapatkan suatu anugerah kepulihan, kesembuhan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berbagai hal yang Tuhan nyatakan, pertambahan usia pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, ungkapan syukur berkaitan pekerjaan maupun anak-anak kami di dalam pendidikan mereka kendati di situasi COVID. Ucapan syukur Tuhan sudah tuntun untuk kami beribadah di saat ini, ibadah yang di dalamnya ada diperkenalkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022. Tuhan sudah tuntun penatua dan diaken yang bertugas, kemudian Tuhan sudah tuntun organis, pemandu lagu, multimedia yang meliput akan ibadah ini. Dan ketika sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami. Inilah berbagai hal, ungkapan permohonan dan pengharapan kami dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami bermohon. Dengarlah doa. Piaralah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Kita akan dengarkan nyanyian pujian yang dibawakan oleh vokal grup The Violet. Dipersilakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat kami undang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Kita berdoa. Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami, terimalah sebagai kami syukurkan kami kepadamu. Biarlah sembahan ini dapat benar berbicara kemuliaan namamu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 telah dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Bangsa Bakti 2017-2020 kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat 2020-2022 sesuai dengan surat keputusan Majelis Sinode dengan nomor 4792/6 Romawi strip 20 MS 20 Romawi keputusan. Adapun nama-nama pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 adalah Ketua Pendeta John Marlin Tambunan STH, Ketua 1 Penatua Kaimana PML Lapian, Ketua 2 Diaken Kuswanto Pusung,
Ketua 3, Diakon Nugroho Parto Sudiro. Ketua 4, Diakon Regnal Frederick Tuan Kota. Ketua 5, Diakon Yakob Yosef Kembi. Sekretaris, Penatua Rapolina Purba Saragi. Sekretaris 1, Penatua Vanda Dewi Kantu Kaum. Sekretaris 2, Diakon Selviana Narjiah Masuli. Bendahara, Diakon Mike Memangkai Tanot. Bendahara 1, Diakon Charlotte Christine Elizabeth Koloai Jama. Demikianlah nama-nama dari pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah masa bakti 2020-2022. Sekarang kami akan mendengarkan sambutan dari PHM Pelaksana Harian Majelis Jemaat 2017-2020 yang akan disampaikan oleh Diakon Agustinus Irala. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami atas nama Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang telah menyertai dan memimpin kita di dalam perjalanan kehidupan kita, juga di dalam persekutuan kita, bahkan terlebih di dalam pelayanan kita. Hari ini Minggu 26 Juli 2020 merupakan hari di mana ibadah perkenalan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022, di mana sebelumnya juga sudah diadakan serah terima antara fungsionaris PHMJ 2017-2020 kepada fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2020-2022. Kami selaku pelaksana harian Majelis Jemaat 2017-2020 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi dan juga kepada seluruh jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi yang telah mendukung kami dan mendoakan kami dalam kami melaksanakan serta melakukan tugas-tugas pelayanan kami di Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Kami juga mengucapkan selamat kepada fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2020-2022 di dalam melaksanakan estafet kepemimpinan di dalam pelayanan di Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengutip firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam pelayanan kami, yaitu terambil dari Yohanes 15 ayat 16 yang menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah yang menjadi dasar di dalam pelayanan kami, bahwa kami ketika kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami tetap bersandar pada firman Tuhan tersebut. Kami juga mendoakan bahkan mensupport bagi pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di dalam pelayanan di GPIB Jemaat Harapan Indah ini, agar Tuhan bisa menyertai dan memberkati bagi
pelaksana harian Majelis Jemaat 2020-2022 di dalam melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada fungsionaris PHMJ 2020-2022 di dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kita dengarkan sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 yang akan disampaikan oleh Penatua Kaimana PML Lapian. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya atas nama pelaksanaan harian Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2022 mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah membimbing kami sampai saat ini dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di Gereja GPIB Harapan Indah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Marlin Tambunan sebagai Ketua Majelis Jemaat kami di gereja kami. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan kami pelaksanaan harian Majelis Jemaat tahun 2017 sampai dengan 20 yang sudah membantu kami juga dalam serah terima kemarin. Yang ketiga, yang keempat, saya akan mengucapkan terima kasih kepada tentu Jemaat GPIB Harapan Indah. Dan tidak terlupakan juga untuk keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami yang membantu kami dalam doa, sehingga kami bisa melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Tentu pekerjaan ini tidak gampang. Kita meninggalkan segala kehidupan, baik kita sebagai pengusaha atau apapun yang kita merasa kita punya kekuatan. Tapi semua itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Seperti tadi yang difirmankan oleh pendeta, saya tertarik dengan firman Tuhan di kitab Yosua pasal 3 ayat 9 bagian B, yang di situ disebutkan di bagian B, datanglah dekat. Tentu datanglah dekat kepada Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu dalam perjalanan hidup, keluarga maupun tugas pelayanan kita di gereja. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Sangat luar biasa, yang selalu menguatkan kita. Saya juga memohon kepada teman-teman yang pelaksanaan harian Majelis Jemaat tahun 2020 ke 2022, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, jangan lupa sertain doa duluan ketika kita harus melakukan tugas ini. Kita tidak perlu takut, pekerjaan boleh berat, tapi ketika kita lakukan melalui doa, Tuhan akan menuntun kita dalam kekurangan kita maupun kelebihan kita. Kiranya ini menjadi nasihat yang baik buat kita semua, baik sebagai pelaksanaan harian Majelis Jemaat yang tahun 2017 sampai 20, sampai juga kepada pelaksanaan harian Majelis Jemaat tahun 2020 ke 2022. Kiranya apa yang kita lakukan ini selalu disertai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Warta Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik Saudari Sela Watimena dan Kantoria Ibu Tiki Irala yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Joni J.S. Kolondam, Jemaat Sektor 2, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, jam 15.51 WIB di Jakarta, dalam usia 73 tahun. Dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Majelis dan segenap warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan ekonomi gereja, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dipersilakan untuk berdiri. Di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.